Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan sharing apa saja bang yang harus dan wajib dicek ketika kita ganti LCD dan touchscreen. Dan di tanganku ini ada HP Vivo Y71. Untuk Vivo Y71 ini udah penggantian yang kesekian kalinya ya, beda-beda HP tapi tipenya Vivo Y71 itu udah banyak kita ganti LCD touchscreennya. Dan di sini saya akan membahas apa saja bang yang wajib kita cek ya setelah kita ganti LCD dan touchscreen ya. Kalau saya di sini kita buka usaha servis HP, jadi jangan sampai nantinya pelanggan pulang kemudian menemukan hal-hal yang tidak diinginkan kemudian dia balik lagi ke sini. Cuma ya enggak masalah juga, yang disayangkan itu takutnya pelanggannya jauh berpuluh kilometer ya. Kemudian pas pulang ada kendala, dia bolak-balik, kan kasihan pelanggan kayak gitu. Itu kalau saya sih. Nah, di sini saya berbagi cara apa saja yang harus dicek dan wajib ya dicek kalau kita baru ganti LCD dan touchscreen. Baiklah, di sini saya membeli LCD touchscreen untuk HP Vivo Y71 ini harganya 295.000 lebih sedikit, 295.750, dan udah terjual 740 pieces atau unit. Nah, itu angka yang lumayan ya, lumayan banyak lah ya. Kalau menurut saya angka segini untuk seperempat LCD itu lumayan. Oke, di sini saya membelinya di Geraha Seperempat di Shopee guys ya. Saya recommended dan di sini bintangnya atau ratingnya 4,8 guys. Nah, oke. Nah, ini recommended untuk dibeli. Nah, untuk di toko ini Geraha Seperempat ada LCD Vivo Y71 itu yang kualitasnya di bawah ini, harganya itu berapa ya, 245 lah. Nah, silahkan cari sendiri. Kalau saya daripada tanggung-tanggung beli, mending beli yang langsung mahal saja. Nah, bilang orang yang punya toko ini katanya untuk yang mahal ini 295 itu jauh lebih cerahnya, maksudnya kecerahannya lebih agak sedikit berbeda daripada yang murah ya. Coba kita cek dulu. Coba kita cari di tokonya, kita searching Vivo Y71. Oke. Ya, nah coba kita cari. Nah, ini yang tadi 295. Nah, ini OLED katanya ya. Lebih apa ya? OLED itu agak sama dengan yang original dari segi ketipisannya kayak gitu guys ya. Nah, ini 240 ya. Ini harganya lebih murah, kualitasnya agak sedikit di bawah, tapi terjual udah 8,5 ribu. Wah, ini angka yang sungguh sangat fantastis, nyaris 10 ribu terjual guys ya. Tapi saya langsung membeli yang 295 ini, cuma beda 50 ribuan. Ya udah, saya beli yang kualitasnya langsung di atas kayak gitu. Oke, di sini saya akan sharing apa saja yang harus kita cek ketika kita udah selesai ganti LCD touchscreen ya. Nah, di sini saya juga udah buat videonya ya, review LCD touchscreen untuk Vivo Y71 ini. Saya udah buat videonya, silahkan cek aja deskripsi bagaimana kualitasnya. Dengan harga 295, kualitas yang diberikan LCD touchscreen ini bagaimana? Saya udah membahasnya di video saya yang udah saya upload. Nah, ini adalah thumbnailnya. Silahkan nanti kamu cek deskripsi, nanti ku taruh linknya di deskripsi guys ya. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan atau sharing apa saja yang harus kita cek ya setelah ganti LCD touchscreen. Baiklah, di sini berhubung ini ada sandinya dan orangnya lagi nggak ada, ya udah nggak usah dibuka. Di sini saja kita bisa mengeceknya apa saja yang harus dicek ya. Yang pertama LCD itu sendiri, kemudian touchscreen, kemudian yang ketiga adalah proximity sensor atau sensor telinga atau sensor telepon, yang dimana kebanyakan ketika kita ganti LCD dan touchscreen, kebanyakan sensornya ketutup akibat dari biasa pemasangan yang tidak presisi atau kualitas LCD yang kurang bagus, sehingga walaupun udah kita pasang dengan presisi mungkin, tetap saja sensornya ketutup, yang bisa mengakibatkan ketika kita nelpon layarnya langsung mati otomatis, dan biasanya kita tidak akan bisa mematikan telepon sebelum lawan bicara kita yang mematikannya. Yang repot adalah kalau kita yang nelpon, lawan bicara kita tidak mematikan karena tidak enak, karena kita nelpon duluan, ya udah ketelepon terus. Nah, kita nggak bisa mematikan karena layarnya mati kayak gitu kan. Mematikan lewat sini ada ini logo panggilan yang merah itu, logo telepon yang merah itu harus dipencet kalau mau dimatikan. Nah, memang ada beberapa HP yang dimana
Ya, sensor ketutup, tekan tombol power, dia mau hidup ya. Nah, layarnya. Tapi ada beberapa HP dan bahkan banyak HP yang dimana kita nelpon, sensor ketutup, nelpon layar LCD mati, tekan tombol power, tidak ada perubahan. Nah, itu yang sering terdampak ketika kita ganti LCD dan touchscreen. Untuk selebihnya dari sisi kamera, jaringan, dan lain sebagainya, tidak ada efek di situ guys ya, tidak terdampak, itu tidak perlu dicek, tidak ada hubungannya ke sana. Yang kebanyakan itu adalah proximity sensor, dan itu misalkan teman-teman baru ganti LCD dan touchscreen, misalkan nih teman-teman ini buka usaha servis HP, nah kemudian pas diganti LCD touchscreennya sensornya ketutup, nah itu dibicarakan dengan pelanggan gimana baiknya kan. Nah kalau kita harus membuka LCD dan touchscreen untuk mempresisikan ulang, itu bisa-bisa kalau udah dilem dan lemnya kering, apalagi kamu menggunakan lem khusus LCD kayak ini guys ya, kayak lem T7000 Zanlida atau 8000, waduh itu resikonya bisa-bisa pecah LCD touchscreen kamu, karena udah pernah saya mencoba ya beberapa kali LCD yang udah terlanjur dilem dibongkar kembali karena suatu hal, biasanya pecah. Biasanya, kalaupun tidak pecah, biasanya touchscreen-nya jadi error-error karena mungkin ketika kita mengangkat ya mungkin ada gimana ya, agak kuat kita mengangkatnya dan lain sebagainya, intinya ada saja gangguan kayak gitu. Kalaupun sensor ketutup, itu bisa kita bicarakan baik-baik dengan pelanggan, entahkah teman-teman itu mengurangi harga, terus ya intinya dienak-enakin aja lah urusannya sama pelanggan, jangan diambil pusing. Baiklah, di sini yang harus kita cek adalah yang pertama LCD-nya. Di sini kita bisa lihat LCD-nya itu tidak ada yang gimana-gimana ya. Lewat gambarnya ini pun kita bisa melihat secara langsung guys ya. Tidak ada bintik-bintik, tidak ada shadow-shadow atau bayangan kekuning-kuningan di pinggirnya ini atau keputih-putihan. Itu tidak ada. Di sini aman-aman saja guys ya. Nah, di sini pun gambarnya ini kita bisa lihat sekilas kayak gini. Udah kita tahu bahwa LCD-nya itu ya bagus-bagus saja. Tidak ada kendala. Nah, selesai sampai di situ, cukup begitu saja, kita perhatikan saja LCD-nya. Mana tahu ada sejenis cahaya yang mengumpul di sini akibat tekanan dari dalam, itu biasanya ada saja ketika kita memasang baut yang kepanjangan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita cek di sini. Tapi di sini kita bisa lihat tidak ada yang gimana-gimana pada LCD-nya ini, pun warna putihnya ini tidak ada bercak-bercakan. Nah, harganya ini lumayan juga 295 ya, otomatis lah kualitasnya di atas dari yang harga 240 yang tadi guys ya. Nah, kemudian itu LCD-nya ya, udah selesai sampai di sana, simple aja. Kemudian touchscreen-nya, nah touchscreen-nya ini yang saya suka, 100% sama banget dengan yang ori pabrik guys ya. Cara kita menyentuh, kesensitifannya sama banget dengan yang ori pabrik ya. Nah, di sini sampai di sini udah cukup untuk touchscreen-nya ya. Gimana bang? Ini kan kita masih mengecek di sini-sini aja, di bawah-bawah ini saja. Nah, bagaimana yang di sini-sininya? Nah, itu nanti tunggu pelanggan datang ngambil HP-nya, langsung kita suruh tes yang ininya. Berhubung ini ada sandinya, kita nggak bisa mengetes yang di sini. Ya, nah sebenarnya bisa saja saya minta sandinya, cuma ya saya lagi males saja, biarkan aja di sini aja kita bisa mengecek ya. Kalaupun nanti pelanggan datang langsung kita suruh buka, langsung cek bagian atasnya. Tapi ini kalau menurut saya biasanya, dan saya sering menemukannya, itu tidak ada yang gimana-gimana. Kalau memang ini berfungsi, biasanya semuanya berfungsi dengan baik ya. Oke, sampai di sini LCD touchscreen udah selesai. Kembali lagi kita ke proximity sensor yang saya bicarakan tadi. Oke, di sini saya tidak memasukkan kartu SIM. Di sini rasanya kita bisa memanggil nomor darurat. Perhatikan, apakah ini bisa 112 atau 118? Coba. Oh, langsung mati 118. Coba. Oh, langsung diakhiri 188 kah? Coba kita coba lagi 188. Tidak bisa, 112 kalau saya nggak salah. Oh, langsung diakhiri. Ini sensornya nggak sempat kita cek, langsung mati aja tuh. Baiklah, di sini coba kita memasukkan SIM card aja. Oke, kita masukkan SIM card dan langsung kita tes nelpon ya. Apakah ini restart?
kita tunggu saja. Biasanya ada beberapa HP yang dimana pasang SIM card dia langsung restart ya. Oh, 4G. Coba kita telepon. Iya, masuk. Iya, coba langsung kita angkat. Oh, nih, teman-teman bisa lihat sensornya tidak ketutup guys ya. Tuh, kita dekatkan tangan kita baru dia mau mati. Nah, seandainya ketika kita nelpon dia langsung mati ya, begitu diangkat dia langsung mati kayak gini. Nah, tanpa kita dekatkan tangan kita itu sensornya ketutup. Nah, kalau ini normal-normal saja guys ya. Oke, kita matikan dulu teleponnya. Nah, berarti proximity sensornya di sini aman ya, tidak ada kendala apapun. Nah, itu saja yang terdampak biasanya ketika kita baru ganti LCD dan touchscreen. Ya, baiklah sebelum saya tutup videonya ini, saya simpulkan kembali yang perlu dicek adalah LCD, touchscreen, dan proximity sensor. Untuk yang lain tidak ada dampak apapun ketika kita ganti LCD dan touchscreen. Baiklah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan, komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain, silahkan komen-komen juga. Sampai di sini dulu. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.